Teman-teman, ini jujur, bikin saya kaget loh. Coba deh, kamu kaget nggak? Kita bahas yuk. Seru nih. Halo teman-teman, apa kabar? Ada saya kembali Siti Nurdianti, sahabat baik kamu. Benar, ini betul-betul membuat saya terkejut. Kenapa mbak? Coba deh pikirin. Pernah nggak sih ketika kita lagi iseng-iseng melihat sesuatu, tiba-tiba ada sebuah masalah atau sebuah cerita yang entah kenapa tuh bener-bener pas atau relate banget. Nah, ini yang terjadi. Iya, ini yang terjadi barusan pada hidup saya. Saya kan seperti biasa ya, suka baca-baca portal berita online dan segala macam hal yang sejenisnya gitu. Tiba-tiba saya ketemu dengan sebuah topik yang bikin saya terkejut banget. Bener, hari ini kita akan mempelajari sebuah hukum yang paling sering dibahas di video saya yang bikin kamu jadi antusias karena sangat nyata. Bahkan sudah sangat sering dipraktekin dan berhasilnya lebih banyak daripada enggaknya. Apa itu, Mbak? Betul sekali. Ini masih ada kaitannya dengan hukum tarik-menarik. Pikiran adalah doa, atau yang biasa disebut juga dengan sebuah hal yang law of attraction. Nah, karena ini sebuah kisah, saya akan bacakan dulu sepintas atau sedikit aja. Inti dari kisah yang membuat saya terkejut tadi. Gini, jadi ada seseorang, saya nggak usah sebutin namanya ya. Dia itu berceritanya itu positif. Alhamdulillah teman-teman. Jadi dia ini kan seorang pemuda yang sangat merindukan kasih sayang. Sama seperti kamu nih sepertinya ya. Sangat merindukan kasih sayang, tapi dia bingung harus ngapain. Sampai pada satu ketika, dia itu punya foto teman-teman. Punya foto merupakan foto idola. Idola perempuan yang cantiknya tuh tipe dia banget gitu loh. Sampai suatu ketika, karena dia sering ngeliatin itu foto, aneh tapi nyatanya, dia mendapatkan jodoh yang sama persis dengan apa yang dia bayangkan. Bahkan kalau bisa dibilang, saking dia kagetnya, dia mendapatkan jodoh teman-teman. Entah kenapa yang mirip dengan foto yang sering dia liatin tadi. Nah, dari situ akhirnya dia terkejut dan heran. Kenapa itu bisa terjadi dan bagaimana mungkin hanya dengan hal seperti itu bisa jadi kenyataan. Menarik ya? Terkejut nggak? Saya juga terkejut banget. Kenapa hal seperti ini bisa terjadi? Dan percaya atau tidak, kamu pun pernah, paling tidak sekali mengalami hal seperti ini. Hanya sekedar membayangkan, tapi tiba-tiba kok jadi kenyataan. Nah, kali ini izinkan saya sebagai sahabat kamu ingin memberikan jawaban dari kenapanya tadi dengan sebuah penjelasan yang logis. Insya Allah seizin Tuhan ini bisa menjawab semua pertanyaan di benakmu dan bisa merubah hidup kamu pelan-pelan tapi pasti ya. Yang pastinya merubah hidup kamu ke arah yang lebih baik. Amin. Oke? Jadi gini teman-teman, simple. Kamu tahu nggak? Sebenarnya yang bikin dia berhasil itu bukan karena dia sering ngeliatin gambar, bukan. Saya ulangi ya. Yang membuat orang tadi seizin Tuhan bisa berhasil mendapatkan seseorang yang persis kurang lebih dengan apa yang sering dia liatin. Itu bukan karena dia sering ngeliatinnya, bukan. Tahu nggak apa? Oh, mungkin karena dia sering ngebayanginnya, Mbak. Hampir benar. Atau mungkin karena dia sering berdoa kali ya. Betul, tapi ada satu hal yang kamu lupa. Setiap doa butuh ikhtiar, butuh usaha. Setuju? Nah, usaha apa yang menurut kamu yang membuat dia seizin Tuhan jadi berhasil? Kamu tahu apa? Sederhana, perasaan senang. Saya ulangi, seizin Tuhan dia bisa mencapai itu karena selain berdoa, dia melakukan usaha. Usaha yang paling mantap yang membuat dia berhasil adalah karena dia secara tidak sadar atau sadar menjadi manusia yang senang sebelum mendapatkan. Itu dia rahasianya, teman-teman. Perasaan senang sebelum mendapatkan, perasaan senang sebelum terjadi. Itu pentingnya bukan main. Ya kan? Coba deh kamu. Ada yang udah pernah baca belum buku The Secret sampai paham betul isinya? Coba tuliskan di komentar deh. Ada kan sebuah kalimat yang kurang lebih mengatakan begini, berbahagialah sebelum terjadi.
maka semua akan terjadi. Ya kan? Adakah pengalaman di antara kamu yang pernah mengalami ini? Di mana benar, Mbak? Kamu mengalami sesuatu karena secara tidak sadar senang dulu sebelum mendapatkan. Nah, itu rahasianya. Nah, berarti yang harus kita kulik adalah bukan bagaimana cara ngeliatin gambarnya. Yang harus kita kulik adalah bukan bagaimana cara membayangkannya lagi. Itu udah pernah kita bahas di video saya ya. Udah mantep. Berarti yang kita bahas sekarang adalah bagaimana cara yang paling mujarab dan masuk akal untuk jadi seneng. Nah, ini dia. Kalau emang benar-benar kamu pengen tahu, saya boleh minta tolong dulu nggak sekarang? Silahkan klik jempol ke atasnya, karena jempol ke atas kamu itu membuat kamu lebih seneng. Dan orang-orang yang ketemu video ini jadi lebih seneng. Silakan klik jempol ke atasnya dulu. Sudah? Terima kasih. Nah, sekarang saya kasih jawabannya nih. Kamu bisa menjadi senang kalau pengertian akan kesenangan di otak itu dirubah dulu. Saya ulangi ya. Kita, saya, dan kamu nih bisa menjadi senang dengan mudah. Ada syaratnya. Apa itu, Mbak? Rubah dulu pengertian kesenangan di otak kita. Kalau dirubah mindsetnya, pengertiannya, insya Allah, seizin Tuhan jadi gampang untuk seneng. Cara merubahnya gimana, Mbak? Nih, simple. Seneng itu bukan melompat-lompat kegirangan. Seneng itu bukan mendapatkan apa yang kita mau, bukan. Bahkan seneng itu bukan karena dipuja-puji orang. Seneng itu adalah tenang. Itu yang benar. Saya ulangi. Selama ini kalau nggak ada yang ngasih tahu pengertian kesenangan di otak kita itu apa sih? Melompat-lompat, kegirangan, dapat jodoh, dapat banyak duit, keinginan terkabul, apapun yang bisa bikin kita girang, bagi kamu atau bagi kita itu adalah kesenangan. Betul nggak? Itulah yang membuat kamu secara tidak sadar susah banget jadi seneng. Ya kan? Padahal kesenangan itu dasarnya sederhana. Kesenangan adalah ketenangan, betul nggak? Coba sekarang saya tanya, di saat kita menjadi manusia yang paling tenang, bukankah di saat itu secara tidak sadar kita senang? Saya ulangi, renungkan. Renungkan diri kita, supaya ini nggak jadi teori ya. Betulkah di saat kita dalam keadaan paling tenang, sebenarnya di situ kita merasa senang tanpa kita sadari? Benar nggak? Iya kan? Nah, itu yang saya maksud teman-teman. Kita selama ini dipaksa menjadi seneng, susah. Kenapa? Karena dikira seneng itu lompat-lompat, dapat jodoh, dapat duit banyak. Itu namanya bukan seneng, tapi girang. Beda lagi ya. Loh, emang seneng sama girang itu beda ya, Mbak? Ya jelas beda. Sekarang logikanya gini deh. Kalau seneng dan girang itu sama, kenapa dalam kamus bahasa Indonesia itu harus dibedakan kata-katanya? Karena sebenarnya seneng itu tidak girang. Seneng itu ada kaitannya dengan ketenangan. Jelas sampai di sini? Nah, baru kita klik lagi kalau gitu. Pertanyaan berikutnya yang paling mujarab dan paling inti adalah bagaimana Mbak caranya agar diriku menjadi tenang? Ini nih, ya kan? Ini sebuah pertanyaan sejuta umat. Nah tuh, kamu senyum-senyum sendiri sedikit. Itu pertanda emang bener, ya kan? Bagaimana caraku menjadi tenang? Ini dia pertanyaan sejuta umatnya nih. Nih, saya bantu jawab ya. Mungkin ini bisa membantu kamu nih. Insya Allah menjadi tenang. Dengarkan, itu simple. Kamu mau tenang? Jangan mengejar. Saya ulangi. Pengen tenang nggak? Loh, saya tanya nih, serius. Jawab dong. Pengen tenang nggak? Pengen? Simple. Kalau pengen tenang, jangan mengejar titik. Loh, Mbak, maksudnya gimana nih? Lah, iya toh. Coba kita telusuri kisah hidup kita deh. Yang paling bikin kita nggak tenang itu apa sih? Opo. Yang paling bikin kita nggak tenang tuh. Yang paling bikin kita nggak tenang adalah ketika sadar atau secara tidak mengejar sesuatu. Contohnya, kayak mengejar orang.
nggak tenang. Waduh, WhatsAppku nggak dibales nih. Aduh, gimana ini? Aduh, dia lagi ngapain ya? Aduh, jangan-jangan dia selingkuh. Aduh, jangan-jangan dia nggak suka sama aku. Jangan-jangan begini. Aduh, capek. Terus contohnya nih, mengejar uang. Waduh, aku udah capek-capek nih kerja, tapi duitnya dapet segini, hasilnya cuma segini doang. Aku capek, aku lelah. Nggak tenang tuh, mengejar utang apalagi. Mbak, aku punya teman, dia itu nggak bayar utang. Aku kejar, dia lari mulu. Udah, akhirnya capek. Utang dibayar kagak, capek iya. Betul nggak? Apapun yang membuat kita mengejar sesuatu, disitulah sumber ketidaktenangan. Betul apa betul? Renungkan coba. Nah, benar tuh. Kalau gitu pertanyaannya, kita itu ngapain sih? Ngejar sesuatu tuh ngapain? Loh mbak, sebentar deh, saya mau tanya nih. Ini benar sih mbak, tapi mbak Siti ini terkesan kayak nyuruh kita nggak boleh ngapa-ngapain. Atau jadi kaum rebahan dong mbak. Males dong. Enggak, itu salah tuh. Itu pengertian yang keliru. Gini loh, ini yang benar. Maksud saya, kamu tidak perlu mengejar sesuatu tuh. Jadilah manusia yang berusaha. Tetap berusaha, tapi berusahanya itu tetap netral, tidak ngotot. Saya ulangi, tetap berusaha, wajib berusaha. Selain berdoa, wajib, wajib banget, oke? Tapi berusahanya tetap netral, bukan ngotot, bukan ngeyel. Artinya apa? Seketika kita berusaha akan sesuatu, teman-teman, untuk hasilnya cukup minta restu sama Tuhan. Bilang gini dalam setiap doamu, ya Tuhan, saya pengen dapat rezeki yang terbaik di hari ini. Berikanlah saya rezeki sesuai dengan kehendak-Mu yang terbaik. Amin. Habis itu kerja deh, ngapain? Narik ojek online, nganterin barang, atau mungkin buka rumah makan, kerja kantor, atau ke kampus, atau bikin konten, bikin baju, jual sayur mayur, apapun yang kamu kerjakan. Habis itu kerjakan, lihat deh, kamu lebih tenang dalam mencari rezeki, tidak ngotot, tidak ngeyel, enak banget. Soal jodoh gimana mbak? Sama, kamu pengen dapet jodoh, gak salah, itu bagus kok, manusiawi. Betul nggak? Tapi berdoa yang benar dulu sama Tuhan. Minta sama Tuhan begini, ya Tuhan, saya pengen dong dapet jodoh, saya pengen nikah nih. Tapi saya serahkan jodoh saya, kapan waktu yang terbaik untuk datang, seperti apa jodoh saya serahkan jodoh saya kepadamu yang terbaik sesuai dengan kehendakmu. Amin. Selesai. Abis itu tenang, tenang banget rasanya. Bener nggak? Nah, abis itu ketika ada peluang, ya ambil. Misalnya jodoh dulu nih. Ada temen nih pengen ngenalin orang ke kamu. Ya udah ketemu aja dulu. Kan nggak harus langsung jadi, ya kan? Pengen kamu punya pekerjaan, kamu lihat di depan mata. Ada peluang, ambil. Nggak usah takut. Tapi minta restu dulu sama Tuhan. Simple. Nah, begitu gagal, begitu nggak dapat, selalu katakan, oh semua yang dari Tuhan akan kembali kepada Tuhan. Ini bukan jodoh saya, ini bukan rezeki saya ikhlas lepas. Ini loh yang susah. Yang susah itu bukan kita menerima mah gampang ya. Yang susah itu kita melepas. Lepaskanlah segala sesuatu ketika itu memang buat orang lain, bukan buat kita. Saya ulangi. Belajarlah untuk bisa melepas segala sesuatu yang memang bukan rezeki kita, bukan jodoh kita. Ingat, dari situ kita nggak ngejar, dari situ kita nggak ngotot. Disitulah kita berikhtiar, berusaha tapi netral. Sadar nggak? Ketika di titik itu, kamu tenang. Dan sadar nggak? Ketika tenang, kamu senang. Jadi itulah yang mengundang rezeki. Itulah yang mengundang di cerita tadi yang membuat kita jadi terkesima. Kok bisa ya Mbak? Lah bisa, karena secara tidak sadar dia melakukan apa yang saya jabarkan di video ini. Coba deh, ini berlian banget nggak buat kamu? Berlian ya? Nah, sekarang saya tahu masalah hidup kamu banyak. Banyak hal yang pengen kamu curhatkan. Kalau kamu ada hal penting yang pengen dicurhatin sama saya, berbagilah. Caranya bagaimana? Di deskripsi ada link yang bisa kamu lihat untuk curhat secara pribadi pada saya.
Kalau kamu butuh curhat, tidak boleh bohong, harus dilepas. Lepaslah bersama saya sebagai seorang sahabat, ya. Masih ada saya, Siti Nurdianti, sahabat baik kamu. Tetaplah semangat, teruslah berbagi, dan saling menyayangi. Bye-bye.